OMD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi, NIM S1 S019057, Program Studi Pendidikan Sosiologi, dosen pengampu Arif Nasrullah LCMA. Kita akan membahas tentang berwudu dan sholat. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, syarat wudu dan rukun wudu. Syarat wudu dan rukun wudu menurut mazhab Syafi'i, ada syarat wajib, syarat sah. Yang pertama, syarat wajib balik. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, hadas. Yang keempat, suci dari hadas dan nifas. Syarat sah wudu adalah meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua, menghilangkan hal yang menghindari air, seperti contohnya laki-laki yang memakai tato. Ada pula rukun wudu, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kaki. Hal-hal yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu lewat dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang bukan tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk atau sakit. Yang keempat, keluarnya sesuatu dari badan. Yang selanjutnya, mazhab Maliki. Syarat wajib berakal, yang kedua balik, yang ketiga hadas, yang keempat suci dari haid dan nifas. Syarat sah, menghilangkan hal-hal yang menghindari air, tidak sambil berlangsung hadas. Yang ketiga, Islam. Rukun wudu menurut mazhab Maliki, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam mualat. Syarat sah, menghilangkan hal-hal yang menghindari air. 2. Tidak mengambil tidak sambil berlangsungnya hadas. Yang ketiga, Islam. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Maliki? Hal-hal yang membatalkan wudu: 1. Keluarnya sesuatu dari dua lubang, kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Selanjutnya, mazhab Syafi'i. Syarat wajib: yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga menggunakan air yang sedikit, yang keempat hadas. Syarat sah: meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal-hal yang menghindari air. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, tidak sambil berlangsungnya haid. Adapun juga rukun wudu menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, membasuh kaki, yang kelima tertib. Hal-hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i: keluarnya sesuatu dari dua lubang, kubul atau dubur. Tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Syarat wudu dan rukun wudu menurut mazhab Hambali. Yang pertama, syarat wajib. Yang pertama, berakal, balik, menggunakan air yang sedikit, hadas, suci dari haid dan nifas. Syarat sah, meratakan air yang suci di atas kulit. Yang kedua,
ulangkan hal-hal yang menghindari air. Yang ketiga, tidak sambil berlangsungnya haid. Yang keempat, Islam. Rukun wudhu menurut mazhab Hambali, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang enam tertib, yang ketujuh mualat. Hal-hal yang membatalkan wudhu: keluarnya sesuatu dari dua lubang, kubul atau dubur. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Adapun syarat sah sholat, kita beralih ke sholat. Apa saja syarat sah sholat menurut 4 mazhab? Yang pertama, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, sucinya tempat sholat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, pakaian yang suci. Yang keempat, suci dari hadas, suci dari najis. Yang keenam, dugaan kuat sudah termasuk sholat saat sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Menurut mazhab Maliki, suci tempat sholat yang pertama. Yang kedua, pakaian yang suci. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, suci dari najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Pertama, berdiri. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku atau sunnah membaca tasbih dalam ruku. Yang kelima, sujud. Yang keenam, duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Hambali, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, sunnah juga membaca tasbih, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasyahud akhir, yang sembilan membaca tasyahud akhir, yang 10 membaca sholawat Nabi, yang 11 salam, yang ke-12 tertib, yang ke-13 tumakninah. Selanjutnya menurut mazhab Maliki, niat, takbiratul ihram, berdiri membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, sunnah juga membaca tasbih, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang keenam sujud. Adapun menurut mazhab Syafi'i, yang pertama duduk antara dua sujud, yang kedua duduk tasyahud, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat Nabi, yang kelima yang keenam tertib. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi? Yang pertama, bicara dengan sengaja, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, menggerutu. Yang ketujuh, merintih, mengadu, menangis. Yang ke-8, membalas ucapan orang bersin. Yang ke-9, mengucapkan kalimat innalillah. Yang ke-10, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah. Yang 11, orang yang bertayamum lalu mendapatkan air. Yang ke-12, terbit matahari ketika sholat subuh. Yang ke-13, matahari tergelincir saat ketika sedang sholat id. Yang ke-14, jatuhkan pembalut luka. Yang 15, hadas dengan sengaja. Itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki. Yang pertama, sengaja meninggalkan ruku. Yang kedua, sengaja menambah ruku.
Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan atau minum dengan sengaja. Yang keenam, meniup dengan sengaja. Yang ketujuh, muntah dengan sengaja. 8, terbuka aurat. Yang 9, sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang ke-10, terkena najis. 11, banyak bergerak. 12, menambah rakaat. Yang ke-13, sujud sebelum salam. Terus yang menurut mazhab Syafi'i, yang pertama, hadas mewajibkan wudhu atau mandi. Berbicara atau sengaja, menangis. Yang keempat, merintih dalam bagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat, menukar niat sholat fardu, terbuka aurat, kena najis, mengulang-ulang takbiratul ihram, menambah ruku dengan sengaja, makan atau minum. Yang terakhir, mazhab Hambali. Yang pertama, berniat, ragu-ragu takbiratul ihram, tertawa berbahak-bahak, berbicara, mendahului imam, makan atau minum, menangis bukan karena Allah. Yang kedelapan, banyak bergerak, membelakangi kiblat, sesuatu yang membatalkan wudhu, membuka aurat, bersandar, menambah rukun, sholat dengan sengaja, keliru dalam bacaan sholat. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.